Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Walhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, baik Anda berada di negeri yang mayoritas muslim dan alhamdulillah sudah menegakkan hukum Islam, atau Anda berada di negara yang mayoritas muslim tetapi astagfirullahaladzim hukumnya belum menegakkan syariat Islam, atau Anda berada di minoritas muslim di mana Anda banyak tekanan dari pemerintahan non-muslim. Dimanapun para pendengar berada, Buya akan menyampaikan materi solusi pada kesempatan ini. Adapun yang disampaikan berbicara tentang judul solusi pada kesempatan ini adalah menyangkut tentang menjaga keselamatan seorang ulama amilin. Menjaga keselamatan seorang ulama amilin, ulama yang soleh, ulama yang berkiprah untuk memperjuangkan tegaknya syariah, ulama yang berjuang supaya masyarakat non-muslim berbondong-bondong masuk agama Islam, ulama yang berjuang supaya negara yang belum melaksanakan syariat Islam pada akhirnya dengan dakwahnya bisa melaksanakan syariat Islam. Ulama yang bercita-cita seluruh manusia mendapatkan atina hasanah, fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Itulah para ulama yang harus dijaga keselamatannya oleh masyarakat luas kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Berbicara tentang ulama, yang pertama ada tipe ulama yang disebut ulama karbitan. Ulama karbitan ini adalah ulama ujug-ujug. Tiba-tiba jadi ulama dan latar belakangnya tidak ada pendidikan di pesantren sedikit pun. Tidak pernah merasakan gemblengan kiai, gemblengan ajengan, gemblengan ustadz, gemblengan ulama besar dalam pengamalan bagaimana mengamalkan ajaran Islam di samping teori yang sudah dikuasainya. Ulama karbitan ini ulama ujug-ujug. Padahal seorang ulama itu punya syarat mempunyai ilmu yang kafah, ilmu yang mumpuni, ilmu yang tinggi. Liyatafaqahu fiddin wa liyundiru qaumahu. Begitu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat ke-122.
Bagaimana liyatafaqahu fiddin. Seorang ulama itu betul-betul paham tentang Islam. Waliyungdiru qaumahum, dan memberikan peringatan, memberikan pelajaran, bimbingan kepada kaumnya. Ini asbabun nuzul surat At-Taubah ayat 122 ini. Pada saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bagaimana kaum muslimin menghadapi tantangan ditekannya, dibunuhnya kaum muslimin yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka dalam hal pembelaan ini, maka ada hukum ghazwah, melawan, memperjuangkan syariat Islam. Allah menyampaikan, silakan berangkat untuk berperang, berghazwah. Tetapi jangan semuanya. Mesti ada yang liyatafaqahu fiddin wa yungdiru qaumahum. Bagaimana ada yang mempelajari agama dengan baik, dan nanti setelah pulang bala tentara dari medan ghazwah, maka diberikan peringatan tentang kesabaran, kuatnya akidah, hebatnya amaliyah, dan luhurnya akhlakul karimah. Hati-hati dengan ulama yang istilahnya itu karbitan, ujug-ujug. Jangan-jangan dia berfatwa bukan dengan keilmuan fiqh fiddin, tetapi berfatwa dengan hawa nafsunya. Yang kedua, ada yang disebut dengan ulama entertainment. Ulama entertainment ini adalah ulama yang mempertontonkan selain keilmuannya. Untuk menutupi minimnya ilmu agama, maka dipertontonkan yang lain. Apakah itu gurauan, melawak, bikin orang tertawa, terbahak-bahak. Jadi mereka melawak, ya, mempertontonkan bodor. Itu tidak lain dan tidak bukan untuk mencari uang. Ulama entertainment ini, di mana lawakannya, bodorannya, gurauannya dibungkus dengan kata ceramah. Umat yang paham, umat yang mengerti tidak mungkin menghadiri pengajian tabligh akbar yang penceramahnya adalah orang yang membodor, bikin orang tertawa. Baginda Rasul sudah mewanti-wanti 14 abad yang lalu. Wailullah, wailullah, itu dalam hadis riwayat Abu Daud. Celaka baginya, celaka baginya. Orang-orang yang membungkus bodorannya, lawakannya dengan kata ceramah. Bukan dalil-dalil Al-Quran untuk memberikan giroh, memperjuangkan tegaknya syariah, memperjuangkan melawan kemaksiatan, kemunkaran. Tetapi yang ada adalah bodoran dan lawakan. Baginda Rasul lebih jauh menyampaikan, wailul lilladzi, ya, yuhaddisu fayakdibu liyudhika bihil qauma. Wailullah, wailullah. Rawahu Abu Daud. Celaka bagi orang yang mengatakan atau berbicara fayakdibu tetapi dengan bohong. Bikin cerita macam-macam, diada-ada, direka-reka supaya orang tertawa. Yuhadisu fayakdibu, berbicara kemudian berbohong. Untuk apa? Liyudhika bihil qauma, supaya kaumnya itu tertawa, terbahak-bahak. Ini ulama entertainment. Sudah mesti dihentikan oleh masyarakat luas dengan cara tidak menghadiri pengajian-pengajian yang pada dasarnya tidak ada isi yang didapat. Pulang ke rumah masing-masing para jamaah, tidak rubah akhlaknya, tidak punya giroh untuk memperjuangkan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ada adalah bodoran-bodoran. Kita tidak sadar, seperti ceramah tetapi lawakan. Tidak lain dan tidak bukan ulama entertainment ini mencari uang. Bukan untuk merubah orang yang tidak tahu jadi tahu. Orang yang tidak sadar jadi sadar. Orang yang malas beribadah jadi giat beribadah. Orang yang tidak paham siasah Islam, paham siasah Islam. Orang yang tadinya tidak paham bab hadis, paham bab hadis. Dan lain sebagainya. Hati-hati. Yang ketiga, para pendengar dimanapun Anda berada.
yang disebut dengan ulama golongan. Ulama Ananiyah. Paling tidak ada 3 yang diperjuangkan macamnya. Ulama golongan ormas Islam, ulama golongan madhabiyah, dan ulama golongan DNAiyah. Para ulama golongan ini menyampaikan materi demi bertambahnya anggota golongannya. Merasa benar orang lain salah, neraka bagi orang lain, surga bagi dirinya. Begitu taklid kepada gurunya, meskipun ragu-ragu pendapat gurunya menurut pandangannya dibandingkan dengan al-hadis. Tetapi demi golongannya ikut saja dengan ketaklidannya. Ibadah cara golongan, organisasi Islam bukan cara bagian Rasul dan Quran. Bagaimana ini? Mensekat-sekat sehingga orang lain segan dengan ulama itu. Segan, merasa bukan golongannya. Dengan kata lain, sudah mempersempit ukhuwah Islamiyah. Ada juga golongan mazhabiyah yang memperjuangkan mazhabnya, merasa mazhabnya paling benar, orang lain dianggap salah. Ini sangat keterlaluan. Berbicara tentang mazhab, berbicara tentang penguasa saat itu, yang cocok dan tidak cocok dengan pendapat ulama saat itu. Oh, ada ulama yang cocok pendapatnya dengan penguasa, maka dibikinlah advertising, diiklankan, dibiayai dengan modal yang besar, dipasarkan, kemudian menyebar ke seluruh dunia. Karena memang pendapat ulama itu cocok dengan penguasa, rejim yang berkuasa saat itu. Tetapi para ulama yang pendapatnya berbeda, yang suka mengkritik kepada penguasa saat itu, bukan diperbanyak, dicetak banyak, tetapi diberhangus, sehingga tidak beredar buku-bukunya. Kita mesti paham sejarah. Kita mesti paham sejarah. Dan dengan golongan mazhabiyah ini memberangus ulama-ulama besar di zaman itu, sehingga pendapatnya tidak kita baca, dipersempit. Hanya ada beberapa buku yang masih dibaca karena memang itu selamat daripada pemberangusan penguasa saat itu. Demikian juga menutup pintu ijtihad para ulama yang mendatang. Meskipun dikatakan tidak menutup ijtihad, tetapi selama mazhabiyah dibesar-besar, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bagaimana ya orang masyarakat luas masih terpincut, ya, terhipnotis, tersihir oleh pendapat yang dimazhabkan. Padahal pendapat-pendapat ulama kontemporer jauh kadang-kadang lebih bagus dari pendapat-pendapat ulama yang dimazhabkan. Itulah ulama golongan. Ada lagi juga yang membesar-besarkan DNAiyah, merasa turunan Nabi, merasa dekat dengan Nabi, merasa golongan Arab. Padahal sudah jelas baginda Rasul menyampaikan pada saat khutbah wadaknya, orang Arab tidak lebih baik daripada orang bukan Arab. Dan orang-orang bukan Arab tidak lebih baik daripada orang-orang yang Arab. Illa taqwa, kecuali ketakwaan. Bagaimana baginda Rasul pada saat menjelang wafat pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan bersabda, ummati, ummati, ummati. Bukan ahli, ahli, ahli. Ketiga penyakit itu di dalam ulama golongan mesti kita hati-hati. Jangan diperbesar tentang golongan-golongan ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Luqman ayat ke-18 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusair khaddaka linasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Shadaqallahul adzim. Janganlah kalian memalingkan muka dari manusia. Janganlah kalian berjalan di muka bumi dengan sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyenangi orang yang sombong dan membanggakan diri. Kadang-kadang dengan 3 penyakit itu, baik golongan ataupun mazhab ataupun DNAiyah, merasa paling benar, merasa beda dengan yang lain. Ini merusak ukhuwah Islamiyah. Silakan bergolongan tetapi tidak bangga-bangga. Silakan bergolongan tetapi tidak menyalahkan orang lain. Silakan bergolongan tetapi tidak dibesar-besarkan. Itu jaket bukan badan. Badan kita sama,
Kalau jaket nggak usah dipamer-pamer segala, menjadikan kita tersekat-sekat, menjadikan kita centang perenang, dan menjadikan kita kecil di hadapan musuh-musuh Allah yang menyatu. Kita lihat orang-orang kafir, kita lihat orang-orang musyrik, selalu mereka menang karena mereka bersatu. Selalu menang dalam percaturan dunia, ekonominya, politiknya, budayanya, menang mereka karena mereka bersatu. Ini kadang-kadang sedikit berbeda pendapat, bikin golongan baru, organisasi Islam baru. Bahkan muncul takfiri, mengkafirkan orang lain dengan mudah. Beda-beda perbedaan masalah janggut, masalah kumis, masalah sejam, aduh, masalah tek-tek mengek yang begitu dibesar-besarkan. Sadarlah kepada para ulama golongan, sadarlah, kalian itu telah mengecilkan kebesaran Islam. Sadar, banyaklah beristighfar. Boleh kita bergolongan, tapi jangan dibesar-besarkan. Namanya sampai ada himnonya, maresnya, lagunya. Itu kan menjadikan orang-orang awam bingung. Terlebih lagi juga ada satu ormas ya di berbagai negara sih, terutama ada di negara muslim yang belum menegakkan syariah. Setiap orang yang awam, orang yang tidak paham agama, itu diklaim sebagai anggotanya. Ya orang-orang awam seneng diklaim menjadi anggota satu organisasi Islam, senang merasa dibela. Ini menjadi penyakit, masalah juga nih untuk ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang keempat, pendengar dimanapun berada, yang disebut dengan ulama, ya corong pemerintah, corong penguasa. Ini sudah ada di zaman Nabi Musa alaihissalam. Kaget Nabi Musa melihat salah satu pengikut beliau yang selalu melaksanakan Taurat di zamannya. Tiba-tiba kelihatan ada berdampingan dengan si Fir'aun, si Haman, dan si Korun. Kemudian Nabi Musa saat itu langsung secara lepek mengatakan, Bal'am. Bal'am. Maka lidah si ustadz itu, ulama itu, menjulur seperti anjing. Karena penjilat penguasa. Menjual ayat-ayat Allah demi kesenangan pribadi. Menjual ayat-ayat Allah karena takut mati jabatannya diturunkan atau tidak lagi menjadi pejabat. Itu penjilat. Ulama corong penguasa. Yang mendalili membela penguasa meskipun salah. Digunakan ayat-ayat. Astagfirullahaladzim. Celaka. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fatakun. Jelas Allah menyampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 41. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fatakun. Janganlah kalian menjual ayat-ayat Allah demi kepentingan dunia. Yang murah itu, yang rendah itu, yang fana itu. Wa iyaya fatakun. Bertakwalah kepada Allah. Ada ulama corong pemerintah. Membela pemerintah, menjilat pemerintah. Sadarlah nih. Kalau mendengar para ulama. Sadar. Kalian akan mati, meninggal. Mempertanggungjawabkan segala perilaku kalian. Sadar. Dengan sampai kita ini istilahnya itu ya merasa benar. Padahal itu menzolimi rakyat muslim yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya adalah yang disebut dengan ulama cari aman. Cari aman. Takut ditegur pemerintah. Takut ditangkap pemerintah. Takut dipenjara oleh pemerintah atau penguasa. Cari materi-materi yang aman. Ya tentang keluarga sampai sudah lecek. Sudah jenuh masyarakat. Masalah itu lagi, itu lagi. Masalah pendidikan anak. Masalah sakinah mawaddah warohmah. Tetapi tidak mau dan takut menyentuh hal-hal yang sifatnya krusial. Bagaimana Quran belum dilaksanakan, belum masuk kepada istana di negara masing-masing. Belum menjadi pembicaraan anggota dewan di berbagai negara. Belum dilaksanakan, masih melangit, belum membumi. Secara kafah dilaksanakan
Bagaimana sekarang kan banyak di mana-mana memilih dan memilah ayat-ayat Allah. Yang cocok diambil, gak cocok dibuang. Tetapi takut pembahasan itu. Sadar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan di dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat ke-65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya para wali-wali Allah itu, ulama-ulama amaliyah itu, ulama-ulama amilin itu, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak dikenai mereka rasa takut, tidak dikenai juga rasa sedih atas tekanan-tekanan dari siapapun. Walam yakhsha ilallah. Begitu dalam Quran surat dalam surat At-Taubah. Walam yakhsha ilallah. Tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ulama yang cari aman. Cari aman. Sehingga tidak berubah masyarakat dari zaman ke zaman. Begitu-begitu saja. Yang dibahas hanya pinggiran-pinggiran oles-olesan saja. Tidak pada kena kepada hukum hudud. Pembahasan tentang kisos, pembahasan tentang ribawi, pembahasan tentang Islam itu rajam bagi pezina. Penting Buya sampaikan. Astagfirullahaladzim. Yang berikutnya adalah ulama yang biasa-biasa. Ulama-ulama kepaksalah turun tangan. Di masyarakat, di desa-desa tidak ada ustadz. Daripada saya nganggur, udah kerja sore-sore ngajar anak-anak. Itu yang disebut dengan ulama yang tidak punya tujuan masa depan. Ujung-ujungnya wujuduhi kadami. Wujuduhu kadamihi, adanya itu seperti tidak adanya. Kalau ada ustadz yang datang, dia berhenti. Begitu saja. Ustadz-ustadz yang memang jauh daripada keikhlasan. Kepaksa karena memang masyarakat tetangganya. Kan Pak, Bapak pernah ya pesantren. Itu anak-anak nggak pada ngaji. Oh gitu ya. Yalah daripada saya nganggur, udah saya ngajar aja. Jadi begitu saja. Allah Subhanahu wa taala menegur di dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah ayat ke-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kalian diperintah beribadah hanya untuk ikhlas beribadah melaksanakan agama Allah. Jauh dari keikhlasan, tapi keterpaksaan. Kepaksa ajalah daripada istri bilang terus, ngomong terus. Pak ngajar, kan Bapak pernah pesantren. Ya ngajar, Iqra, Quran. Begitu saja, begitu sangat awam dia untuk bersiasat. Dan ulama yang hebat, ulama yang wahid adalah ulama amilin. Pejuang-pejuang syariah yang tidak takut oleh siapapun. Karena langsung ingat akan sabda Rasul, qulil haqqa walau kana murran. Ucapan yang hak, kebenaran, walau kana murran, meskipun itu adalah pahit. Disampaikan. Meskipun tentu saja dengan cara yang benar, dengan cara yang sopan, melihat situasi dan kondisi, tidak berkoar-koar, menyampaikan dengan baik. Ya, karena kita juga berdakwah ada adab-adabnya. Tidak mentang-mentang kita ingin menegakkan syariah, membabi buta, benci sana, benci sini. Ya, benci pemerintah tanpa alasan, tetapi sowan ke pemerintah. Ya, sowan kepada pemerintah, ya, tidak hina. Ya, tidak hina. Kita ingin wa tawassaw bil haqqi, wa tawassaw bis sabri, wa tawassaw bil marhamah. Ya. Saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran, saling menasihati dalam kasih sayang. Ini penting Buya sampaikan. Ulama amilin ini infiru khifafan masiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Shadaqallahul adzim. Tertera dalam surat At-Taubah ayat ke-41. Berangkatlah kalian berjuang jihad fisabilillah, baik dalam keadaan ringan ataupun dalam keadaan berat.
Berjihadlah dengan hartamu dan jiwamu di jalan Allah. Itu disadari betul oleh para ulama amilin yang betul-betul ilmunya mumpuni, latar belakangnya kepesantrenan. Jauh daripada mencari uang, demi uang dakwahnya itu. Jauh daripada ingin dikenal, entertainment. Jauh daripada lawak-lawak kebohongan yang diada-ada. Jauh daripada menjadi corong pemerintah, tidak mau. Yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Jauh daripada tidak ada tujuan siasat dan sebagainya, seperti memang ulama-ulama pada umumnya. Dan tidak takut. Semuanya dibahas, udkhulu fi silmi kafah wala tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-Baqarah 168. Bagaimana di sini kita ini betul-betul istilahnya itu menyampaikan ya dengan baik, tidak takut, dan memang betul-betul sadar punya musuh yang nyata, itu setan alatul. Bagaimana para pejuang syariah ini, para ulama ingin betul-betul masuk Islam secara kafah. Itulah para pendengar dimanapun berada, berkenaan dengan tipe-tipe para ulama yang harus kita jeli menghadapinya. Jangan sampai kita tertipu. Jangan sampai kita tertipu. Awas, jangan sampai kita tertipu. Packingnya bagus, tapi dalamnya kita ketahui. Sudah saatnya para pendengar di sini ya memilah dan memilih pengajian-pengajian yang memang yang bisa menjadikan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam hal ini Buya akan menyampaikan berkenaan para ulama amilin ini, para mujahid ini memperjuangkan tegak syariah, tidak takut ya menghadapi siapapun selama itu adalah kebenaran. Bukan mencari uang dakwahnya itu, betul-betul memperjuangkan tegaknya syariah. Maka perlu dijaga oleh seluruh lapisan masyarakat yang beriman, yang bertakwa. Karena kalau tidak dijaga, celakalah bagi umat. Karena baginda Rasul menyampaikan hilangnya ilmu itu tidak dihilangkan begitu saja dari seorang hamba. Tapi hilangnya ilmu itu dengan wafatnya para ulama. Ini penting Buya sampaikan dalam hadis riwayat Bukhari. Innallaha la yaqbidul ilman intiza'an yanji'uhu ya, yanji'uhu. Bagaimana yanji'uhu dalam ini dihilangkan ya minal ibad. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Begitu sabda Rasul dalam hadis riwayat Bukhari. Innallaha la yaqbidul ilma inja'an. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu yang jauhu ya minal ibad dengan cara ya mencabutnya dari seorang hamba. Walakin yaqbidul ilma, tetapi Allah mencabut ilmu itu biqabdil ulama, dengan wafatnya para ulama. Jadi pada saat para ulama yang penuh dengan ilmu yang luar biasa, pengamalan ibadahnya, yang punya umat, bimbingan umat begitu luar biasa. Kemudian beliau innalillahi wa inna ilaihi rajiun, pulang kepada Allah, maka ilmunya juga hilang, kembali kepada Allah. Apakah para pendengar dimanapun Anda berada tidak merasa rugi dengan wafatnya para ulama? Kemudian ilmu juga hilang, dibawa oleh para ulama itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini poin Buya selanjutnya, solusinya tiada lain dan tiada bukan. Setelah solusi yang pertama, harus betul-betul jeli menghadapi tipe-tipe ulama. Yang keduanya solusinya bagaimana kita harus menjaga keselamatan ulama amilin itu. Yang pertama adalah doa. Doa mesti dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jagalah para ulama amilin, para ulama mujahidin, ulama-ulama penegak syariah, ulama-ulama yang tidak takut oleh siapapun, termasuk tidak takut oleh penguasa. Ulama-ulama yang bukan mencari uang dengan dakwahnya itu. Ulama-ulama yang bukan ulama golongan, yang bangga dengan golongannya. Kasihlah usia yang panjang, sehat walafiat dan ahli ibadah. Selamatkan dia dan keluarganya ya Allah dari mara bahaya, dari tipu daya orang-orang yang jahat kepadamu.
Panjatkan doa. Dan para pendengar dimanapun berada, kalau Anda seorang Muslim yang baik, ingat akan sabda Rasul. Bagaimana baginda Rasul bersabda, "Man yukrimu aliman faqad karamani, wa man yukrimuni faqad karamallah." Barang siapa yang menjaga dengan baik keselamatan seorang ulama, maka dia telah memuliakan aku. Dan barang siapa yang memuliakan aku, sungguh dia telah memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan memuliakan para ulama sama dengan memuliakan baginda Rasul. Kalau kita memuliakan baginda Rasul sama dengan memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjatkan doa dengan ikhlas setelah 5 waktu, setelah duha, setelah tahajud. Doa keselamatan untuk para ulama, pejuang-pejuang Allah yang betul-betul supaya masyarakat selamat dunia akhirat dan tidak kena azab neraka. Supaya betul-betul kemaksiatan tidak merajalela. Supaya betul kriminalitas dan sebagainya bisa reda. Supaya betul-betul pemerintahannya menjadi pemerintah yang balatun taibatun warabun gopur. Doakan oleh saudara-saudara. Yang kedua, ya, dalam hal ini, dalam rangka istilahnya itu menjadikan selamatnya para ulama, harus betul-betul dalam hal ini semuanya ya memperhatikan, mengeluarkan zakat, infak, dan sodakoh juga wakafnya bagi para ulama yang bersangkutan. Karena ulama-ulama itu kan punya keluarga, istri dan anak-anak. Sementara beliau-beliau memperjuangkan tegaknya syariah, berjuang menyampaikan dakwah ke pelosok-pelosok, baik juga di perkotaan, juga membina santrinya yang kadang-kadang banyak kaum yatim dan duafa. Tidak sempat bekerja sebagaimana baginda Rasul Nabi Muhammad SAW setelah beliau jadi nabi usia 40 tahun. Meninggalkan pekerjaannya sebagai makelar tanah, meninggalkan pekerjaannya sebagai penggembala kambing, meninggalkan pekerjaannya sebagai pembuat anyaman-anyaman ataupun sepatu atau sandal yang dijual di pasar. Fokus saat itu dakwah, menyampaikan ajaran Allah, amar ma'ruf nahi munkar. Begitu pun para ulama amilin, para ulama mujahidin, ulama-ulama yang soleh yang betul-betul mumpuni, mesti sudah saatnya sadar. Orang-orang yang muslim, mutakin, mukminin, muhsinin, menyampaikan zakat, infak, sedekah dan wakafnya kepada beliau-beliau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'alimina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah. Faridatan minallah. Jadi sesungguhnya bahwa zakat itu untuk fuqara dan masakin, untuk amilin dan juga mu'alaf, juga untuk riqab, gorimin, fi sabilillah dan ibnu sabil, faridatan minallah, dan itu adalah kewajiban dari Allah. Jadi dalam hal ini asnaf apa Bu ya bagi para ulama? Asnaf fuqara, asnaf amilin, asnaf masakin, asnaf fi sabilillah, dan asnaf juga gorimin. Mereka banyak utang untuk berjuang fi sabilillah. Bagaimana menyebarkan para kadernya, para santrinya untuk berjuang ke pelosok-pelosok. Bagaimana berutang demi perjuangan itu. Maka yang membayarnya adalah bagaimana masyarakat dengan asnaf gorimin, asnaf fi sabilillah, asnaf fuqara masakin, dan asnaf amilin. Itu kita harus sadar. Bagaimana zakat yang kita berikan itu tidak sia-sia. Jangan sampai diberikan asal-asalan saja. Kita bertanya-tanya, kadang-kadang zakat kita ini untuk apa? Kadang-kadang zakat kita ini kemana kan? Tapi kalau sudah jelas kita lihat, sowan kepada beliau-beliau, melihat istilahnya pondok-pondoknya yang begitu sangat sederhana tetapi cita-cita tinggi. Karena memang para santrinya itu tidak dipungut bayaran. Yang ada uangnya silakan bayar, yang tidak apa-apa. Kita harus sudah mulai seperti itu dalam rangka menyelamatkan para ulama ini.
ulama yang asli, ulama yang amilin, ulama yang fisabilillah. Yang ketiga, sudah saatnya para pendengar dimanapun berada memilah dan memilih. Baik itu di medsos, mendengarkan ceramah-ceramah ulama. Hati-hati. Hati-hati. Kemana arahnya? Juga kita melihat atau mengundang dalam tablik akbar, majelis taklim, para ustadz yang kriterianya yang tadi Buya sebutkan itu. Ada entertainment, ya. Ada juga yang istilahnya itu karbitan. Ada juga yang ulama golongan. Ada juga yang disebut ulama itu adalah ulama corong pemerintah, ulama-ulama penakut, ulama-ulama yang tidak ikhlas kepaksa dan sebagainya. Sudah saatnya kita memilih dan memilah. Bagaimana kita ini jangan sampai tertipu. Ya, Buya ini bukan menghasut, demi kemaslahatan umat, demi bagaimana cepatnya kita melaksanakan Al-Quran dan Al-Hadis secara benar. Jangan sampai agama dipermainkan. Agama bukan bahan permainan, tetapi agama tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga Buya sampaikan kepada para ulama sendiri ini yang berasa memperjuangkan hukum-hukum Allah, yang termasuk kriteria yang ketujuh yang Buya sebutkan ulama amilin itu. Yang pertama nih, saudara ini kan seseorang yang memang berani menyampaikan hak. Meskipun niat kita benar, ya kadang-kadang orang lain menganggapnya salah. Maka Buya sangat mengusulkan Anda bisa bela diri. Untuk istilahnya itu membela diri Anda. Bagaimana baginda Rasul sampai 3 kali berturut-turut bisa mengalahkan pegulat yang tersohor di zaman baginda Rasul. Karena baginda Rasul badannya luar biasa, kuat, tegap. Dengan izin Allah bisa mengalahkan pegulat itu. Belajarlah bela diri. Yang namanya bela diri, gak usah kita istilahnya itu terkunci, terpaut, kaku, harus masuk mana. Bela diri itu kan kita bisa bikin sendiri. Melatih kekuatan diri, jurus-jurus diri. Paling tidak untuk istilahnya itu menangkis serangan musuh mendadak, cekikan orang, pitingan orang, bantingan orang. Kita harus bisa membanting, harus kita membuka pitingan orang, kuncian orang. Ini penting bagi para ulama. Yang keduanya dalam hal ini bagaimana para ulama ya harus berhati-hati. Makan, minum, bepergian. Jangan minum seenaknya di mana saja. Bepergian juga sendirian. Harus selalu ada pengawal. Kita tahu kan penegak syariah, pahlawan nasional, Pangeran Diponegoro. Begitu luar biasa menukikkan kalimat Allahu Akbar melawan Belanda. Begitu kuatnya ya dari tahun 1825 sampai 1830. Begitu keteteran Belanda, tapi dengan cara halus diundanglah beliau dan diracun beliau. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gugur syahid beliau, diracun. Ini para ulama harus hati-hati ya, karena musuh-musuh Allah ya, musuh-musuh kita juga, bagaimana mereka ingin mencelakakan kita dan memadamkan cahaya Islam. Yang namanya kejahatan tentu dengan berbagai cara supaya mereka bebas berzina, mereka bebas berjudi, mereka bebas mabuk-mabukan, mereka bebas mencuri harta negara, mereka bebas berbuat apapun. Maka mereka tentu akan habis-habisan juga. Ya istilahnya itu menghabisi para ulama yang betul-betul berani akan itu. Kita harus bisa menjaga. Yang ketiga ini bagi para ulama yang termasuk kriteria betul-betul sudah mendalam itu ya. Kalau dalam renang itu sudah sampai ke dasarnya, bukan cuma di atas saja, kuku cuprakan. Apa yang harus kita lakukan? Harus punya pengarang, harus punya senjata api yang lengkap bagi ulama yang ada di negara yang memang dibolehkan senjata api. Kesempatan, beli senjata api, kumpulkan uang, nabung, beli senjata api yang canggih. Sehingga kita betul-betul istilahnya itu bisa menjaga. Harus ada ikhtiar, memang Allah yang menjaga, tapi ikhtiar juga. Pernah kan di zaman baginda Rasul,
Ada unta sahabat yang tidak diikat, kemudian bertawakal kepada Allah. Apa sabda Rasul? Ikat dulu, ikat yang kuat, baru bertawakal. Ya, pada saudara-saudara ustadz-ustadz dimanapun berada, para ulama amilin, yang memang di negara Anda dibolehkan mempunyai senjata api, beli yang lengkap. Nah, tetapi bagi para ulama, rekan-rekan semua, para ulama amilin, yang memang hidup Anda di negara yang tidak boleh senjata api, ini yang jadi masalah ini. Ini persoalan tersendiri. Tanda tanya besar. Para ulama itu kan jasa-jasanya besar. Ingin menyelamatkan bahtera negara itu. Ingin bagaimana supaya pemerintah aman sehingga tidak terjadi banyak kriminalitas. Sehingga uang tidak dihambur-hamburkan untuk istilahnya itu menghadapi kaum kriminalitas. Tetapi kalau para ulama dibatasi, disamakan dengan rakyat biasa. Dan para ulama itu tidak boleh juga punya senjata api. Ini keputusan yang lucu, keputusan yang bodoh. Harusnya sayang penguasa kepada para ulama. Karena para ulama itu ingin membela kebenaran, yang ingin menyelamatkan dunia akhirat bagi penguasa dan bahtera kenegaraannya. Harusnya regulasinya regulasi yang istisna kalau dalam bahasa Arab. Perkecualian. Para ulama itu dikasih senjata api. Toh kalaupun nanti ada penyelewengan, penggunaan senjata api oleh para ulama, itu para ulamanya diseret saja ke pengadilan. Memang tidak kebal hukum juga ulama dalam hal ini. Para ulama juga akan betul-betul menggunakan senjata api itu sesuai dengan aturan kenegaraan. Bikin regulasi khusus para ulama. Ini penting Buya sampaikan. Mengapa kalau para penjahat kan punya itu. Bos-bos narkoba, bos-bos perzinahan, bos-bos perjudian punya kan senjata api. Entah dari mana itu sumbernya. Polisi, TNI, tentara kadang-kadang tidak menyelidiki lebih jauh. Biasa-biasa saja. Tapi para ulama kan taat hukum. Masa iya para ulama istilahnya itu berbohong kepada pemerintah dengan sembunyi-sembunyi punya senjata api? Buya tidak setuju juga dengan hal itu. Tapi para penguasa harus sadar bahwa para penjahat itu juga punya. Dan tidak mungkin para ulama akan merugikan kepada negara. Nah ini penting Buya sampaikan. Nah kalau para ulama sudah mengajukan yang disebut dengan regulasi secara istisna perkecualian, tetapi tidak dipenuhi, maka Buya usulkan para ulama di rumahnya punya pedang, punya golok yang hebat, punya belati, punya linggis, punya kapak, ya, punya rantai yang kuat. Kalau ada apa-apa kita bisa melawan. Meskipun ya istilahnya itu agak susah juga dong. Kalau kita bisa bela diri juga dan punya pekarang juga kalau memang menghadapi senjata api. Kecuali dengan lemparan barang-barang yang ada dan memang itu harus dipersiapkan. Itulah penjagaan pribadi para ulama. Jangan sampai wala tulqu biaidikum ila tahluka. Al-Baqarah 195. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tulqu aidikum wala tulqu biaidikum ila tahluka. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Janganlah kalian menjerumuskan kepada jurang kecelakaan. Wa ahsinu, berbuat baiklah dengan cara membujuk pemerintah supaya para ulama punya senjata api. Atau kita mengusulkan regulasi yang istisna perkecualian bagi para ulama, atau kita menyiapkan dengan bisanya berbela diri, ya. Kemudian juga kita punya pekarang-pekarang yang cukup untuk menghadapi orang-orang yang mau istilahnya itu berbuat julid, berbuat busuk dan ingin mencelakakan kita, ya. Wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Allah sangat senang kepada orang-orang yang berbuat baik. Mempersiapkan itu daripada para ulama yang pasrah. Pasrahlah, serahkan kepada Allah. Kita akan memperjuangkan syariat. Ya kalau meninggal kita syahid. Enak saja berbicara. Berarti Anda itu ingin cepat mati. Berarti Anda sudah berbuat sombong. Merasa sudah hebat. Kita belum tentu ke amal diterima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu adalah ayat bukti bahwa amal kita belum tentu diterima. Kita memohon kepada Allah, amal kita diterima. Jangan sombong seperti itu. Baginda Rasul yang hebat luar biasa,
sudah dijamin masuk surga, tetapi belum mempersiapkan para sahabat untuk menjaganya, yang disebut dengan golongan ashabus suffah. Bukan golongan, memang ashabus suffah, orang-orang yang menjaga di pinggir-pinggir, di rumah, sekeliling rumah baginda Rasul. Makanya yang berikutnya, untuk menyelamatkan para ulama, masyarakat luas mesti menjaga para ulama, melindungi para ulama dengan kemampuannya masing-masing. Karena kita juga perlu berperan supaya keberlangsungan syariah ini bisa disampaikan dengan benar. Jangan sampai kita pulang kepada Allah membawa dosa karena kita tidak paham agama, karena tidak ada yang memperjuangkan keilmuannya dan pengamalan agama itu. Juga keluarga besar dari ulama itu harus bangga ada salah satu anggotanya menjadi ulama yang amilin, dijaga dengan baik. Kalau memang ya saudara itu seorang jenderal bintang 1, 2, 3 atau 4, juga sama polisi jenderal, kemudian keponakan atau sepupu atau cucu atau anak kita sendiri atau besan kita ulama besar, tolonglah jaga dengan kepangkatan Anda itu. Janganlah Anda berburuk sangka suudzon kepada para ulama. Ulama itu orang-orang baik, orang-orang yang tidak punya kebencian. Selain tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan Al-Quran dengan benar, seluruh Al-Quran disampaikan, termasuk Al-Hadis. Janganlah suudzon dan buruk sangka. Yang terakhir, kepada para ulama yang memang punya pesantren binaan, apalagi sudah punya cabang dan ranting, tolong sadar para cabang-cabangnya, tolong sabar ya para ranting-rantingnya, jagalah para ulama. Jagalah guru besarmu, jagalah, karena kecelakaan baginya, maka akan jatuh juga kebesaran lembaganya. Demikian Buya sampaikan berkenaan dengan keulamaan dan menjaga keselamatan para ulama amilin. Mudah-mudahan apa yang Buya sampaikan menjadikan kita paham dalam pergaulan hidup berkenaan dengan ya banyaknya istilah ulama sekarang ini, dan bagaimana setelah Buya ceramah Anda semuanya merasa bertanggung jawab menjaga keselamatan daripada para ulama yang betul-betul sangat membantu kepada kita. Al ulama'u warasatul anbiya, innama yakhshallah min ibadil ulama. Begitu Buya sampaikan. Terima kasih banyak dan mohon maaf atas kekurangan dan kehilapan Buya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.